Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di sini saya, Raihan Satyadinasa, akan membawakan hasil BST saya yang berjudul Katarak Traumatika Oculidextra, di mana dibimbing oleh Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan, subspesialis glaukoma. Yang pertama kali dilakukan adalah anamnesis. Anamnesis adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh dokter sebagai pemeriksa dan pasien yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang penyakit. Pada anamnesis yang dilakukan pada kasus ini, didapatkan identitas dengan anak NIA, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 10 Agustus 2009, berumur 13 tahun 3 bulan, status belum menikah, agama Islam, bangsa Indonesia, pekerjaan pelajar, alamat Lampung Barat. Anamnesis dilakukan secara auto-anamnesis kepada pasien dan allo-anamnesis kepada ibu pasien pada 15 November 2022 dengan keluhan utama mata kanan kabur perlahan sejak 3 bulan yang lalu. Pada riwayat perjalanan penyakit didapatkan pasien sejak 5 bulan yang lalu mengatakan mata kanan tersabat kain sarung. Pasien mengeluhkan mata merah, berair, serta bengkak pada kelopak mata kanan bagian bawah. Riwayat mengucek tidak ada, keluhan mata kamur ada, silau saat melihat cahaya tidak ada. Pasien datang ke IGD RS daerah lalu diberikan obat pulang berupa obat tetes. Namun, ibu pasien lupa nama obatnya. Keluhan tidak membaik, pasien disarankan kontrol rutin dan pergi ke RS daerah untuk pemeriksaan dan tata laksana. Kurang lebih 3 bulan setelah pasien berobat, ibu pasien mengatakan terdapat kekeruhan pada mata kanan pasien. Keluhan mata silau ketika melihat cahaya terang ada, pasien mengatakan pandangan kabur masih ada dan susah untuk melihat jauh. Pasien datang ke RSKM dan direncanakan untuk operasi. Kemudian pada riwayat penyakit dahulu, didapatkan riwayat penyakit mata sebelumnya, mengucek mata menggunakan kacamata ataupun pemakaian lensa kontak di sangkal. Riwayat penggunaan obat yaitu obat tetes namun pasien lupa nama obatnya. Kemudian riwayat penyakit keluarga, riwayat keluhan serupa dalam keluarga disangkal. Riwayat penyakit diabetes atau hipertensi pada pasien ataupun keluarga pun disangkal. Kemudian pada pemeriksaan fisik, status generalicus itu didapatkan keadaan umum yang baik, kesadaran komposmentis, laju napas 20 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, berat badan 45 kg, tinggi badan 150 cm, dan status gizi normal. Pada pasien ini dilakukan pemeriksaan visus untuk menilai ketajaman penglihatan jauh maupun dekat. Diperiksa secara terpisah pada masing-masing mata. Pemeriksaan dilakukan pada ruang pemeriksaan yang tidak terlalu terang dan dilakukan pada jarak 5-6 meter dari kartu baku uji visus atau disebut dengan Snellen chart. Dan dilakukan pembacaan sampai pasien tidak membaca lagi dan ditentukan baris huruf terkecil yang masih dapat terbaca. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan visus berupa uji hitung jari. Normalnya, jari dapat terlihat pada jarak 60 meter. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan lambaian tangan. Pemeriksaan ini dilakukan pada jarak 1 meter, kemudian kita nilai apakah pasien dapat menilai adanya lambaian tangan atau tidak, kemudian apakah pasien dapat menilai bagaimana arah lambaian tangan. Selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan bola mata. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan cara subjektif ataupun dengan cara objektif. Dengan subjektif, kita menggunakan palpasi, di mana penderita diminta duduk tegak dan melirik ke bawah. Jarak telunjuk kanan dan kiri, pemeriksa bergantian menekan bola mata. Pemeriksaan juga dapat dilakukan dengan pemeriksaan NCT atau dengan pemeriksaan non-contact tonometry. Selanjutnya adalah pemeriksaan kedudukan bola mata, di mana merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan kedudukan bola mata dalam posisi primer. Dapat dilakukan dengan pemeriksaan uji Hirschsprung, di mana pemeriksaan akan dilakukan dengan pencahayaan pada glabella, kemudian kita lihat refleks cahaya kornea. Kemudian setelah itu kita nilai apakah ada deviasi atau tidak. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan gerak bola mata. Pemeriksaan ini dilakukan di mana penderita diminta mengikuti gerakan ujung jari pemeriksa, pensil, atau bolpen yang digerakkan dari sentral ke perifer ke 6 arah kardinal, tanpa menggerakkan kepala atau melirik saja. Diperhatikan gerakan kedua bola mata, keduanya bebas ke segala arah, ataukah ada yang tertinggal.
Pada pemeriksaan didapatkan visus oculi dextra 1/300, visus oculi sinistra 6/6, tekanan intraokular 12,5 mm raksa pada oculi dextra dan 14,0 mm raksa pada oculi sinistra, kedudukan bola mata simetris, gerakan bola mata baik ke segala arah untuk kedua bola mata. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan segmen anterior. Pada pemeriksaan segmen anterior dilakukan penilaian pada palpebra, konjungtiva, kornea, BMD atau bilik mata depan, iris, pupil, dan lensa. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan slit lamp atau center dan magnifying loupe, di mana pemeriksa dan penderita itu berjarak 60 cm. Kemudian periksa mata dari bagian luar ke dalam, mulai dari mata kanan kemudian ke kiri. Pada pasien ini juga dapat dilakukan pemeriksaan shadow test. Pemeriksaan ini dilakukan penyinaran dengan menggunakan center dengan arah 30 derajat sampai 45 derajat temporal kornea. Kemudian kita perhatikan letak dan kejernihannya. Shadow test kalau tidak ada bayangan iris lensa artinya shadow test negatif. Hal ini pada lensa jernih atau pada katarak yang matur dan sebaliknya. Pada pasien ini didapatkan shadow test negatif yang mengartikan pasien ini terjadinya suatu kekeruhan yang bersifat matur. Ditemukan segmen anterior dengan palpebra, oculi dextra dan sinistra tenang, konjungtiva, oculi dextra dan sinistra tenang, kornea, oculi dextra dan sinistra jernih, BMD, oculi dextra dan sinistra sedang, iris, oculi dextra dan sinistra gambaran baik, pupil, oculi dextra dan sinistra bulat, sentral, refleks cahaya positif, diameter 3 mm, kemudian lensa, oculi dextra, keruh dengan shadow test negatif, kemudian oculi sinistra jernih. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan segmen posterior, di mana pada pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan ophthalmoscope direct dan midriaticum yang cepat kerjanya dan cepat hilang pengaruhnya. Di mana nanti penderita dipersilakan duduk, kemudian mata penderita ditetesi midriaticum, kemudian ditunggu kurang lebih 20 menit. Bila diperiksa mata kanan, maka ophthalmoscope dipegang dengan tangan kanan. Gunakan mata kanan juga. Jari telunjuk berada pada panel pengatur ukuran lensa dan sebaliknya. Kemudian pada segmen posterior didapatkan refleks fundus mata kanan itu negatif, pada mata kiri itu positif. Kemudian papil itu sulit dinilai pada mata kanan, dan pada mata kiri didapatkan bulat, batas tegas, warna merah normal, CD ratio 0,3, EV 2:3. Kemudian pada makula, mata kanan itu didapatkan sulit dinilai, di mana refleks fovea pada mata kiri itu didapatkan positif. Kemudian pada retina, pada mata kanan itu sulit dinilai, dan pada mata kiri kontur pembuluh darah baik, eksudan tidak ada, dan adalah katarak traumatika oculi dextra dan katarak juvenil oculi dextra. Diagnosis kerja pada pasien ini adalah katarak traumatika oculi dextra. Kemudian tata laksana non-farmakologi yang akan diberikan adalah tata laksana KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu menjelaskan kepada pasien bahwa kondisi pasien yang dialami terjadi akibat kekeruhan lensa sehingga pandangan kabur. Kemudian, menjelaskan pada pasien bahwa katarak tidak dapat diobati dengan obat, tetapi dapat disembuhkan dengan operasi dan pemberian lensa tanam pada mata. Kemudian menjelaskan komplikasi yang terjadi apabila tidak dilakukan operasi, dan yang terakhir menjelaskan pada pasien rencana tindakan yang akan dilakukan, jenis tindakan, kelebihan dan kekurangan dari tindakan yang akan dilakukan. Kemudian pada tata laksana pembedahan akan dilakukan proaspirasi massa lensa dengan intraocular lens atau IOL oculi dextra. Kemudian prognosis daripada penyakit ini adalah quo ad vitam bonum, quo ad functionam, dan sanationem dubia ad bonum. Baik, itu akhir dari presentasi BST saya yang berjudul Katarak Traumatika Oculi Dextra. Terima kasih atas perhatiannya.